Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Susetyoko SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan Atullah dari Prodi D4 Sains Data Terapan, Departemen Teknologi Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yang berjudul Hipotesis Up Statistik Non-Parametrik atau aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk uji hipotesis statistik non-parametrik. Nah, di sini aplikasi saya ditujukan kepada orang-orang pro statistik untuk menguji datanya di aplikasi tersebut. Nah, ini dia adalah aplikasi saya berjudul Hipotesis Up Non-Parametric Statistik. Ini adalah aplikasi berbasis RSA atau aplikasi berbasis web. Yang pertama, kita akan menuju ke cover yang berada di home. Nah, ini covernya seperti ini. Kemudian kita akan memasuki pengertian. Apa itu uji hipotesis statistik non-parametrik? Uji non-parametrik didefinisikan sebagai uji hipotesis yang tidak didasarkan pada asumsi yang mendasarinya atau tidak mengharuskan distribusi populasi dilambangkan dengan parameter tertentu. Tes ini utamanya didasarkan pada perbedaan median. Oleh karena itu, secara umum dikenal juga sebagai uji bebas distribusi. Nah, di sini terdapat macam-macam uji hipotesis statistik non-parametrik. Yang pertama ada uji binomial, yang kedua ada uji Wilcoxon, yang ketiga ada uji Mann-Whitney, yang keempat ada uji McNemar, yang kelima ada uji korelasi Spearman, yang keenam ada uji Kruskal-Wallis, yang ketujuh ada uji Cohran, dan yang terakhir ada uji Fredman. Nah, kita akan memasuki ke daftar uji. Yang pertama adalah binomial test. Nah, di setiap tes yang terdapat pada aplikasi saya, terdapat pengertian. Pengertian uji binomial. Uji binomial merupakan uji non-parametrik untuk mengetahui apakah proporsi dari populasi memiliki nilai tertentu yang digunakan untuk menggantikan uji statistik T jika asumsi N kecil dan populasi normal sebagai syarat uji T tidak dipenuhi. Nah, di sini adalah input data. Terdapat input data yang saya akan memakai data seperti ini. Saya membuat robot dari 20 percobaan, jumlah keberhasilan adalah 10. Nilai proporsinya 0,5 atau setengahnya, dan selang kepercayaan 0,95. Kemudian alternatif saya pakai two-sided. Nah, di sini terdapat hasil dari uji tes binomial tersebut. Number of success adalah 10, eh, number of trial 20, dan p-value sama dengan 1. Yang dimana ini terdapat plot atau visualisasi dari uji yang saya cantumkan. Kemudian kita lanjut ke Wilcoxon test. Uji Wilcoxon match pair test adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua variabel sampel yang saling berpasangan atau dependen. Nah, di sini user akan menginput data, bisa dari data filenya sendiri. Nah, ini saya masukkan data saya yang berjudul Wilcox. Kemudian data ini berisi kelas A. Nah, di situ dilakukan tes. Sebelum dikasih bimbel, nilainya seperti ini. Nah, sesudah diberikan bimbel, nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan variabelnya. Yang pertama sebelum, dan yang kedua sesudah. Paired true, correct true, alternatif,
two-sided dan selang kepercayaan 0,95. Nah, di sini terdapat statistik deskriptif. Nilai minimal sebelumnya berapa, kemudian nilai sesudahnya berapa. Nah, ini adalah hasil dari Wilcoxon test. Kemudian masuk ke uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas dengan skala data pengukuran adalah ordinal atau interval maupun rasio. Namun, data tersebut tidak berdistribusi normal. Sintaksis uji tersebut di R adalah sama dengan uji Wilcoxon. Di sini user akan menginput data, kemudian tampilan data seperti ini. Nah, ini data MW berisi tentang hormon kortisol seorang mahasiswa atau hormon stres. Nah, uji ini ketika sebelum diberikannya tugas dengan waktu singkat, itu hormonnya terhitung seperti ini. Nah, jika sudah diberikan tugas dengan waktu yang singkat, maka hormonnya akan naik seperti ini. Kemudian kita akan memilih variabel. Di sini kortisol level sebelum, ini yang variabel kedua, kortisol level sesudah. Ini bisa dikatakan ini X atau ini Y. Dan paired false, correct true, alternatif saya memakai greater dan selang kepercayaan 0,95. Kemudian tidak jauh beda dengan uji Wilcoxon untuk hasilnya. Sama saja, di sini terdapat statistik deskriptifnya dan di sini terdapat juga hasilnya. Nah, di sini statistik deskriptif dari kortisol level sebelum seperti ini dan kortisol level sesudah seperti di bawah ini. Nah, hasilnya W sama dengan 79,5 dan p-value sama dengan 0,9979 atau mendekati 0,1. Kemudian masuk ke dalam uji McNemar. Uji McNemar merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua kelompok data berpasangan dependen. Pada uji McNemar, sekelompok subjek penelitian atau responden memberikan suatu penilaian sebelum dan sudah perlakuan atau treatment. Data tersebut mempunyai skala pengukuran nominal atau ordinal. Jika data termasuk skala pengukuran interval atau rasio dan diasumsikan berdistribusi normal, maka menggunakan uji T. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini user akan menginput data sesuai dengan arti uji dari McNemar tersebut. Kemudian tampilan data akan muncul di tab box ini. Nah, di sini data saya McNemar berisi perlakuan atau penelitian terhadap rokok. Nah, variabel before ini adalah sebelum diadakannya sosialisasi tentang bahayanya merokok. Dan variabel after ini adalah ketika sudah melakukan sosialisasi tentang bahayanya merokok. Nah, kita akan menginput variabel di sini. Ini adalah variabel X atau variabel pertama, dan yang kedua nanti akan diasumsikan sebagai variabel Y. Before, yang kedua after. Nah, di sini akan terdapat hasil dari uji McNemar, dan di sini terdapat visualisasi dari uji McNemar tersebut. Nah, di variabel before, orang yang belum merokok adalah 25, sebanyak 25. Dan orang yang merokok sebanyak 25 juga. Nah, kemudian di variabel after, orang yang tidak merokok setelah dilakukan sosialisasi bahaya merokok, itu terdapat peningkatan, yakni 36. Dan yang merokok mengalami penurunan, yakni 14 orang saja yang merokok. Nah, di sini terdapat hasil dari McNemar Chi-square atau uji McNemar. Kemudian
di sini adalah plot yang menjelaskan hitam ini adalah variabel after dan yang abu-abu ini adalah variabel before. Nah, ini adalah plot pertama atau stacked bar. Dan yang kedua, ini adalah mosaik. Sebenarnya sama saja, cuman saya menampilkan dua visualisasi. Kemudian masuk ke uji korelasi Spearman. Nah, uji korelasi Spearman adalah uji statistik non-parametrik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala ordinal. Nah, di sini saya sudah memasukkan Spearman correlation data yang berisi tentang ice cream sales atau variabel penjualan es krim ketika di temperatur tertentu. Kemudian user akan memilih variabelnya sendiri. Saya memilih variabel X atau pertama yakni es krim sales dan yang kedua yakni temperatur. Terus metodenya Spearman karena ini uji korelasi Spearman. Dan hasilnya adalah yang pertama, kita akan melihat statistik deskriptif dari variabel es krim sales dan temperatur. Yang kedua, korelasi antar es krim sales dan temperatur. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya dari Spearman Correlation Test. Dan ini adalah visualisasi atau plot dari Spearman Correlation Test. Kemudian masuk ke uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok variabel. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau H-test, yang merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon untuk K lebih dari dua sampel. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif untuk uji F dan uji one-way ANOVA, analisis odd variance, atau untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis ragam yang dapat digunakan jika asumsi kenormalan tidak dipenuhi atau berdistribusi bebas. Nah, di sini saya sudah menginput data yakni Kruskal-Wallis test data. Yang pertama, data ini berisi tentang nilai-nilai ujian UN tahun 2019 di suatu sekolah ternama. Yang pertama ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan memilih variabel, yakni yang pertama adalah kelas A, yang kedua yakni kelas B. Nah, di statistik deskriptif ini kita sudah bisa melihat mana kelas yang lebih unggul dan mana kelas yang lebih rendah. Kemudian di sini kita bisa melihat hasil Kruskal-Wallis Rank Sum Test. Seperti itu. Kemudian ini adalah tampilan box plot dari kelas A dan kelas B. Sudah dipastikan yang tertinggi atau ranking pertama yakni kelas A. Kemudian kita akan mencoba kelas A dan kelas C. Nah, dari statistik deskriptif ini juga sudah bisa dilihat bahwa yang tertinggi itu kelas masih tetap dipegang oleh kelas A. Kemudian kita akan mencoba uji kelas B dengan kelas C. Nah, dari statistik deskriptif ini juga bisa dilihat kelas B adalah kelas yang lebih tinggi daripada kelas C. Berarti ranknya adalah kelas A yang nomor 1, kelas B nomor 2, dan kelas C nomor 3. Kemudian kita akan masuki ke Cohrant test. Pengertian, uji Cohrant merupakan perluasan dari uji McNemar dan digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih sampel
berbeda signifikan dalam hal proporsi atau frekuensinya. Uji ini menggunakan data minimal berskala nominal yang bersifat dikotomi, misalnya sukses atau gagal, suka atau tidak, setuju atau tidak setuju. Saya akan menginput data saya yang berjudul koran tes yang berisi tentang beberapa peserta yang melakukan pre atau sebelum dia melakukan pembelajaran dan sesudah dia melakukan pembelajaran untuk tryout mingguan. Nah, di sini saat angka 1 di variabel pre atau post menunjukkan kemungkinan sukses dari peserta tersebut. Jika 0 adalah kemungkinan gagal dari peserta tersebut. Nah, kemudian terdapat data composition dari koran ini. Yang pertama, kemungkinan gagal dari sebelum pembelajaran dilakukan adalah 8 orang, sebanyak 8 orang. Kemudian, kemungkinan suksesnya sebanyak 2 orang. Kemudian, setelah diberikannya pembelajaran, kemungkinan gagal dari 10 orang tersebut sebanyak 4. Nah, kemungkinan sukses dari 10 orang tersebut sebanyak 6. Kemudian ini adalah hasil dari uji koran tes tersebut. Kemudian yang terakhir, uji Fredman. Uji Fredman adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Tujuan uji Fredman adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Nah, di sini saya sudah menginput data saya yang berjudul data Fredman.csv. Nah, di sini akan muncul tampilan data. Di data saya terdapat variabel responden, jenis, dan skor. Nah, di jenis ini terdapat angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, angka 1 menjelaskan tentang pupuk kandang. Dan angka 2 adalah pupuk kompos. Dan yang ketiga adalah pupuk urea. Nah, di sini terdapat skor dari masing-masing pupuk tersebut. Nah, kita akan langsung menginput menginput variabel dari data tersebut. Yang pertama skor, yang kedua jenis, dan yang ketiga adalah responden. Nah, di sini akan muncul statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Di sini terdapat hasil dari uji Fredman tersebut. Nah, dan di sini terdapat box plot yang menjelaskan tentang statistik deskriptif dari uji Fredman atau data Fredman saya. Nah, itu dia uji-uji yang terdapat di aplikasi saya. Saya mungkin lupa menjelaskan di bagian cover saya masih terdapat link untuk menuju ke web Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, dan di sini ada Instagram saya dan Twitter saya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.